Bab 461, Zamu, yang sombong. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Akhirnya, Putri Biao menarik pandangannya dan duduk di sisi kiri Kaisar. Tapi sepasang matanya yang indah yang lembut seperti air masih tidak bisa tidak mengintip Duan Lingtian sesekali. Wajah tampan yang dia dambakan dan telah muncul berkali-kali selama mimpinya di malam hari kini benar-benar muncul di depan matanya sekali lagi. Itu menyebabkan perasaannya naik dan turun secara tidak stabil, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Saat ini, Duan Lingtian dan Putri Biao masing-masing duduk di sisi Kaisar, dan ketika dilihat dari jauh, mereka seperti korek api yang dibuat di surga. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya tampak dibayangi oleh mereka. Alis Duan Lingtian terangkat dan tatapannya yang tenang turun ke pria parubaya yang kuat, dan dia berpikir dalam hatinya. Dia adalah duta dari kerajaan pendakian matahari. Selanjutnya, Duan Lingtian memandang tiga orang lainnya di samping duta besar kerajaan Sun Aschen. Di sana ada para pemuda, dan yang tertua berusia sekitar 35 tahun. Yang termuda juga hampir berusia 30 tahun. Saat ini, tatapan membara dari ketiganya telah menembak Putri Biao, dan sepertinya mereka terpaku padanya. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi jijik ketika dia melihat ini. Ini adalah tiga jenius muda dari kerajaan pendakian matahari. Tidak menyebutkan hal lain, tetapi sejauh menyangkut Duan Lingtian, akan sulit bagi ketiga orang ini untuk memiliki pencapaian besar dalam hidup mereka dengan tingkat ketenangan ini. Pemuda termuda di sisi duta kerajaan Sun Aschen memandang Kaisar saat dia berkata dengan sedikit tidak sabar, "Kaisar yang terhormat dari kerajaan Langit Merah, sekarang semua orang ada di sini, dapatkah kompetisi bela diri persahabatan antara kerajaan Sun Aschen kita dan para jenius muda? Kerajaan Langit Merahmu dimulai. Aku sudah tidak sabar untuk merasakan kemampuan jenius muda kerajaan Langit Merahmu." Kaisar belum berbicara ketika seorang pemuda lain sekitar usia 32 atau 33 yang berada di samping pemuda sebelumnya tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Sepertinya aku ingin mengalami kemampuan Langit Merah tua. Jenius muda kerajaan itu palsu, dan ingin pamer di hadapan putri cantik adalah motifmu yang sebenarnya, kan?" "Huff, mungkinkah kamu tidak mau?" Yang terbentuk mendengus dingin, dan tidak sopan sedikit pun terhadap temannya. "Kekuatanmu adalah yang terlemah di antara kita bertiga, biarkan aku melihat bagaimana kamu kehilangan muka di hadapan putri yang cantik." Nada yang terakhir dipenuhi dengan ejekan. Karena para jenius muda kerajaan Sun Aschen sudah tidak sabar, maka saya menyatakan bahwa kompetisi bela diri persahabatan antara para jenius muda dari kerajaan Langit Crimson saya dan kerajaan Sun Aschen secara resmi dimulai. Kaisar memiliki ekspresi tenang saat dia perlahan mengumumkan. Astaga, Kaisar baru saja selesai berbicara ketika pemuda termuda dari kerajaan pendakian matahari muncul untuk berdiri di tanah kosong di tengah meja perjamuan. Tatapan Zamu menyapu melewati para jenius muda di berbagai meja perjamuan, lalu dia perlahan berbicara dengan nada yang mengandung niat untuk memprovokasi. "Saya Zamu, saya sudah mendengar sejak lama bahwa para ahli di kerajaan Langit Merah sangat banyak seperti awan. Siapa yang mau datang memberi saya beberapa panduan? Aku akan menemuimu dalam pertempuran." Seorang murid Suklan sekitar usia 27 atau 28 yang berada di sisi Patriark Suklan terbang untuk berdiri dalam konfrontasi dengan Zamu. "Kerajaan Langit Merah, Klan Su, Suyi." Murid Suklan mengangguk pada Zamu lalu berbicara perlahan. "Meskipun ini pertama kalinya saya datang ke kerajaan Langit Merah, saya masih mendengar tentang klan Su Anda sejak saya tiba di kota kekaisaran, dan saya tahu bahwa klan Su adalah salah satu dari 3 klan besar kekaisaran. Kota, hari ini, biarkan aku merasakan kekuatan seorang murid Suklan. Maaf atas pelanggarannya." Saat Zamu berbicara, sosoknya muncul dengan aura mengesankan yang melesat ke langit seperti pelangi. Astaga, seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi bola meriam yang terbang lurus ke arah Suyi. Di langit, 100 siluet mamut kuno mengembun menjadi bentuk. Tahap inti asal tingkat ke-7. Wajah Suyi menjadi pucat ketika dia melihat ini. Jelas, kekuatan Zamu telah melebihi harapannya. Wajah Suyi tenggelam, dia mengangkat tangannya dan langsung menarik pedang roh dari sarungnya di pinggangnya, lalu langsung mengayunkannya. Seketika, 70 siluet mamut kuno muncul di langit, lalu 13 siluet mamut kuno lainnya muncul melalui amplifikasi pedang roh. Tahap inti asal tingkat ke-5, pedang roh kelas 8. Desir, pedangnya merobek langit,
tampaknya telah berubah menjadi ular berbisa yang menggigit dengan ganas ke arah Zamu. Serangan pedang ini mengandung kekuatan 83 mamut kuno. Usaha yang sia-sia. Zamu memiliki ekspresi menghina ketika dia melihat ini, lalu sosoknya muncul untuk dengan mudah menghindari serangan pedang Sui. Bang! Zamu menghancurkan dengan tinjunya dengan gerakan besar, dan dalam sekejap, itu turun ke dada Sui seperti palu godam, meledakkan Sui terbang. Kaca! Suara patah tulang yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar, dan itu sangat jelas. Sui seperti anak panah yang lepas dari busurnya saat dia terbang keluar sebelum jatuh dengan keras ke tanah dan pingsan. Kamu, Patriark Suklan, wajah Suboya, menjadi suram, dan dia buru-buru pergi untuk memeriksa luka Sui. Dia tidak pernah membayangkan bahwa anggota kerajaan pendakian matahari akan begitu kejam. Seorang seniman bela diri Origin Core Stage tingkat ke-7 melawan seniman bela diri Origin Core Stage tingkat ke-5. Namun menjadi begitu kejam benar-benar kurangnya sikap anggun. Alis Duan Lingtian sedikit mengernyit saat dia merasa anggota kerajaan Sun Aschen telah bertindak terlalu jauh, tidak menahan diri ketika menggagalkan seseorang yang 2 tingkat kultivasinya lebih lemah dari dirinya sendiri benar-benar menyebalkan. Ini disebut kompetisi bela diri persahabatan. Jika seseorang tidak mengetahuinya, mereka akan berpikir bahwa adegan sebelumnya adalah pertempuran antara musuh. Pada saat ini, selain Duan Lingtian, Mo Yu, Divine Might Marquis dan Kaisar, semua orang yang hadir dari Kerajaan Langit Merah memiliki ekspresi marah. Kerajaan Sun Aschen sudah terlalu jauh menindas Kerajaan Langit Merah. Tampaknya telah memperhatikan suasana adegan itu, Duta Besar Kerajaan Sun Aschen berdiri tepat waktu dan menatap tajam ke arah Zamu. Zamu? Ini hanya kompetisi bela diri persahabatan antara para jenius muda dari Kerajaan Sun Aschen kita dan Kerajaan Langit Merah hari ini. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Cepat minta maaf kepada Kaisar Kerajaan Langit Merah. Namun, semua orang yang hadir memiliki akal sehat. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa meskipun Duta Besar Kerajaan Sun Aschen berbicara dengan cara ini, matanya mengandung sedikit rasa puas diri yang bercampur di dalamnya. Ya, Tuan Duta Besar. Zamu tidak marah karena ditegur tetapi malah tersenyum, lalu menatap Kaisar dan menangkupkan tangannya. Yang mulia Kerajaan Langit Merah, Zamu telah menyerang terlalu keras sebelumnya, maafkan aku. Tidak ada salahnya, Kaisar melambaikan tangannya dan memiliki ekspresi riang saat dia berbicara perlahan. Cedera tidak bisa dihindari saat sparring dan bertanding dalam seni bela diri, tidak apa-apa asalkan nyawa tidak terluka. Yang mulia Kerajaan Langit Merah adalah bijaksana. Zamu menyeringai, lalu tatapannya yang tergila-gila melintas melewati Putri Biao sebelum berbalik dan berbicara dengan provokatif. Selanjutnya, aku bertanya-tanya jenius muda mana dari Kerajaan Langit Merah yang akan bermurah hati dengan saran. Teman-teman di bawah tingkat ke-7 dari tahap inti asal, tolong jangan datang dan buang waktu. Saat dia selesai berbicara, rasa jijik melintas di mata Zamu. Izinkan saya. Tindakan Zamu telah menarik kemarahan semua orang dari Kerajaan Langit Merah sejak lama. Pada saat ini, seorang pria muda berusia sekitar 30 tahun berjalan keluar dari sisi klan Duan, dan dia menatap Zamu dengan ekspresi arogan. Ingat dengan baik, orang yang mengalahkanmu hari ini adalah aku, Duan Sheng. Duan Sheng, huff. Mulai hari ini dan seterusnya, ubah namamu menjadi Duan Bai. Zamu mendengus dingin, lalu dia keluar untuk melawan Duan Sheng. Pada akhirnya, Zamu mengalahkan Duan Sheng sebelum Duan Sheng menggunakan senjata rohnya, dan dia menghancurkan beberapa tulang Duan Sheng. Meskipun Duan Sheng berada di level ke-7 dari Origin Core Stage, dia jelas baru saja menerobos beberapa waktu yang lalu. Selain itu, pengalaman pertempuran langsungnya jauh lebih rendah daripada Zamu, dan dia hanya melawan Zamu selama 10 gerakan sebelum dikalahkan oleh cacat yang sengaja diungkapkan Zamu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah Duan Bai. Zamu tertawa terbahak-bahak, dan dia sangat arogan, dengan sikap seolah-olah tidak ada yang bisa menandinginya. Patriark Klan Duan, Duan Ruhuo, baru saja memberi Duan Sheng pil cedera emas ketika dia mendengar Zamu, dan wajahnya langsung tenggelam. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Duan Lingtian yang duduk di sisi Kaisar dan transmisi suaranya mengandung sedikit kemarahan yang bercampur di dalamnya. Tian kecil, balas dendam Duan Sheng. Jangan khawatir Patriark, dia tidak akan melompat-lompat lama. Duan Lingtian mengangguk kepada Duan Ruhuo dan menjawab melalui transmisi suara.
Aku akan menemuimu dalam pertempuran. Sebuah teriakan dingin terdengar dan seseorang keluar dari meja perjamuan klan Xiao. Itu justru kenalan Duan Lingtian, Xiao Yu. Siapa kamu? Zamu menatap Xiao Yu dan bertanya dengan ekspresi arogan. Di bawah tatapan semua orang, dia berturut-turut memenangkan 2 pertempuran untuk membawa kehormatan bagi kerajaannya, dan pencapaian dalam pertempuran seperti itu telah menyebabkan dia menjadi sangat berpuas diri. Kamu secara alami akan tahu jika kamu mengalahkanku. Xiao Yu memiliki ekspresi dingin saat dia berbicara dengan dingin. Orang ini bertingkah keren lagi. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia melihat adegan ini. Tatapannya melamun, seolah-olah dia mengingat adegan beberapa tahun yang lalu ketika dia melihat Xiao Yu untuk pertama kalinya dalam pertemuan daftar naga tersembunyi kota Aurora. Saat itu, Xiao Yu kedinginan seperti ini. Skueak-skueak gelombang, tikus emas kecil yang berbaring di bahu Duan Lingtian dan tertidur sejak mereka memulai perjalanan ke istana kekaisaran telah terbangun. Begitu dia membuka matanya, dia melihat tumpukan makanan enak di depan matanya, lalu dia keluar untuk berdiri di atas meja sebelum langsung menggigit berbagai makanan enak di atas meja. Sungguh tikus emas kecil yang lucu. Karena keberadaan Duan Lingtian, Putri Biao tidak terlalu tertarik pada kompetisi bela diri persahabatan, dan sekarang ketika dia melihat seekor tikus emas kecil berbulu turun dari bahu Duan Lingtian, matanya yang indah yang lembut seperti air memancarkan cahaya, gumpalan kasih sayang yang lembut. Mencicit-mencicit gelombang, tikus emas kecil itu mendengar Putri Biao, lalu dia mengedipkan mata pada Putri Biao untuk beberapa saat sebelum melanjutkan menundukkan kepalanya dan menggigit makanan enak di atas meja. Sungguh tikus emas kecil yang cerdas. Mata Putri Biao berbinar ketika dia melihat pemandangan ini, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat tikus peliharaan yang begitu cerdas. Tatapan Duan Lingtian turun ke tanah datar di depannya. Saat ini, Zamu meledak dalam kemarahan ketika menghadapi ekspresi dingin Xiao Yu, lalu tubuhnya meledak seperti bola meriam saat tinjunya yang kuat menyerang, menahan dengan mengancam. Xiao Yu berdiri di tempat ketika menghadapi serangan Zamu, dan dia memiliki ekspresi tenang saat dia berdiri di sana tidak bergerak seperti gunung. Dimensi lengan. Sebelum Xiao Yu bergerak, Duan Lingtian merasa adegan ini agak familiar, dan alisnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat. Fakta membuktikan bahwa tebakan Duan Lingtian benar. Dimensi lengan. Xiao Yu menyerang dengan mengayunkan lengan bajunya, dan lengan bajunya melebar sebelum menyapu untuk mencegat pukulan kuat Zamu. Bang! Pukulan Zamu yang meledak seperti bola meriam menghantam lengan Xiao Yu, namun dia merasa seolah-olah dia memukul bola kapas, dan sama sekali tidak ada tempat untuk mengerahkan kekuatan. Zamu, gunakan senjata rohmu. Tepat pada saat ini, ekspresi duta besar kerajaan Sun Aschen menjadi suram dan dia buru-buru memperingatkan Zamu melalui transmisi suara. Dia merasa bahwa keterampilan bela diri yang dilakukan Xiao Yu sekarang sangat luar biasa. Bab 462, Hai yang sedih. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Wajah Zamu menjadi muram ketika dia mendengar peringatan dari duta kerajaan Sun Aschen, dan dia buru-buru menarik tangannya untuk menembaknya seperti sambaran petir untuk meraih pinggangnya, ingin menarik pedang roh yang terselubung di sana. Tapi apakah dia akan tepat waktu? Praktis saat Zamu menarik tangannya, lengan baju Xiao Yu melebar sekali lagi dan dengan cepat keluar, dan sebelum Zamu bisa menarik pedangnya, itu seperti bayangan yang mengikuti Zamu untuk menabrak tubuhnya, dan seolah-olah itu telah meramalkan dia akan melakukan ini. Zamu menjerit nyaring yang benar-benar menekan suara patah tulangnya, dan dia terbang untuk jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal. Setelah dia jatuh ke tanah, rasa sakit yang hebat menyebabkan Zamu berguling-guling di tanah saat keringat dingin mengalir keluar dari tubuhnya. Xiao Yu, menang. Bagus. Seketika, banyak orang dari Crimson Sky Kingdom bersorak, terutama patriark klan Xiao, dan senyum muncul di wajahnya. Sebelumnya, tidak peduli apakah itu Su klan atau Duan klan, murid-murid mereka telah melawan Zamu, namun menderita kekalahan telak. Xiao Yu mengalahkan Zamu tidak diragukan lagi membawa kehormatan besar bagi klan Xiao. Haha bagus. Kaisar mengungkapkan senyum juga, meskipun dia selalu mempertahankan ketenangannya sebelumnya, seolah-olah dia sangat acuh tak acuh terhadap kemenangan atau kekalahan. Setiap kali para jenius muda kerajaan langit merah dikalahkan, kekecewaan tidak bisa tidak muncul di hatinya. Sekarang Xiao Yu telah mengalahkan jenius muda dari kerajaan pendakian matahari, itu membuatnya merasa bahwa itu juga membawa kehormatan baginya.
Siapa namamu? Kaisar memandang Xiao Yu saat dia bertanya. Yang mulia, saya Xiao Yu. Wajah Xiao Yu tidak sedingin sebelumnya saat menghadapi Kaisar, dan dia penuh hormat dan hormat. Yang mulia, Xiao Yu adalah teman baikku. Duan Lingtian memandang Kaisar saat dia berkata melalui transmisi suara. Dia melakukan ini karena dia pasti berharap Kaisar akan lebih menghargai Xiao Yu. Ini sangat penting untuk masa depan Xiao Yu. Xiao Yu adalah temannya, dan dia berharap Xiao Yu bisa mencapai sesuatunya sendiri di Crimson Sky Kingdom. Mata Kaisar menyipit ketika mendengar transmisi suara Duan Lingtian, lalu melirik Xiao Yu dalam-dalam. Xiao Yu, aku sudah mengingatmu, aku akan memberimu hadiah yang pantas setelah kompetisi bela diri persahabatan antara para jenius muda Kerajaan Langit Merah dan Kerajaan Pendakian Matahari berakhir. Terima kasih, Yang Mulia. Xiao Yu buru-buru menjawab dengan ekspresi kewalahan oleh bantuan yang tiba-tiba. Tidak seperti Duan Lingtian, meskipun bakat alami Xiao Yu di Martial Dao tidak buruk, itu hanya terbatas pada Crimson Sky Kingdom. Masa depan Duan Lingtian bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Kerajaan Langit Merah. Sedangkan jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Xiao Yu pasti akan menghabiskan seluruh hidupnya di Crimson Sky Kingdom. Di mata Xiao Yu, Kaisar Kerajaan Langit Merah Tua adalah eksistensi tertinggi. Sekarang keberadaan seperti ini ingin menghadiahinya, itu menyebabkan dia terkejut, namun juga ketakutan. Murid klan Xiao ini memang luar biasa, yang terpenting, dia masih muda dan dia masih memiliki ruang besar untuk berkembang. Dia jauh lebih kuat daripada murid klan Su dan klan Duan. Duta Besar Kerajaan Sun Aschen memandang Xiao Yu saat cahaya dingin melintas jauh di dalam matanya dan senyum palsu tergantung di wajahnya saat dia berbicara perlahan. Kata-kata ini jelas mencoba untuk membuat irisan di antara klan. Duta Besar, kata-kata ini salah. Tepat ketika wajah klan Su dan leluhur klan Duan menjadi muram, Xiao Yu melirik dengan tenang pada Duta Kerajaan Sun Aschen. Klan Su dan klan Duan mirip dengan klan Xiao kita. Mereka termasuk di antara 3 klan besar di kota kekaisaran dan para ahli di klan mereka sangat banyak seperti awan. Tidak peduli apakah itu klan Su atau klan Duan, mereka berdua memiliki seorang jenius muda yang membuat saya malu. Terlebih lagi, usia para jenius muda itu tidak lebih tua dari saya. Xiao Yu berbicara perlahan. Saudara Xiao Yu, kata-katamu terlalu jauh, usiamu saat ini paling banyak sekitar 25. Klan Su dan klan Duan sebenarnya memiliki jenius muda yang lebih muda darimu, namun memiliki kekuatan yang melampauimu. Duta Besar Kerajaan Sun Aschen jelas tidak percaya padanya. Terlepas dari apakah kamu percaya atau tidak, yang dari klan Su telah meninggalkan kerajaan kekaisaran untuk mengembara sekitar beberapa tahun yang lalu. Sebelum dia pergi, dia jauh melampaui saya baik dalam bakat dan kekuatan alami. Adapun yang dari klan Duan, saya pikir Tuan Duta Besar akan dapat melihatnya segera. Saat Xiao Yu selesai berbicara, dia berhenti sejenak dan tatapannya tanpa disadari diapit oleh Duan Lingtian. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia secara alami bisa menebak siapa 2 orang yang dibicarakan Xiao Yu. Klan Su, Su Li. Pembudidaya pedang muda yang dia dan Xiao Yu kenal di kamp jenius tentara darah besi ketika mereka masih muda, dan yang kemudian memasuki Akademi Paladin Kota Kekaisaran bersama mereka dan menjadi teman baik dengan mereka. Namun sayangnya, takdir membodohi orang, menyebabkan Su Li terpaksa harus pergi pada akhirnya, dan tidak ada kabar tentangnya sampai sekarang. Tapi satu hal yang bisa dikonfirmasi, sebelum Su Li pergi, dia memang jauh melampaui Xiao Yu dalam hal kekuatan dan bakat alami. Adapun klan Duan, Duan Lingtian secara alami dapat menebak bahwa Xiao Yu sedang membicarakannya. Ekspresi tak sedap dipandang dari Patriark klan Duan, Duan Ruhuo, mereda, lalu dia melirik Duan Lingtian dan dia memancarkan seutas senyum. Benar, kejeniusan muda klan Duan saya tidak kalah dengan murid dari klan manapun. Dia percaya bahwa bahkan jika itu adalah klan besar dari kerajaan-kerajaan Hutan Azure, mereka mungkin tidak memiliki seorang jenius muda yang dapat dibandingkan dengan bakat alami Duan Lingtian di Martial Dao. Senyum pahit muncul di sudut kepala Su Klan, mulut Su Boya. Dia secara alami bisa menebak bahwa jenius muda dari klan Su yang dibicarakan Xiao Yu adalah Su Li, tapi, bisakah Su Li masih dianggap sebagai murid dari klan Su? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Duta Besar Kerajaan Sun Aschen melirik Xiao Yu dengan acuh tak acuh, lalu dia menatap pemuda lainnya.
Hai, rasakan kemampuan kakak Xiao Yu ini, ingatlah untuk menahan diri, jangan sampai melumpuhkannya secara tidak sengaja. Duan Lingtian sedikit mengernyit. Duta Besar Kerajaan Matahari Pendakian telah mengatakan kata lumpuh dengan penekanan, dan motif tersembunyinya dapat dilihat dari ini. Ya, Tuan Duta Besar. Hai yang dipanggil oleh Duta Kerajaan Sun Aschen justru adalah pemuda yang berdebat dengan Zamu sebelumnya, dan dia yang memiliki sosok kuat berjalan dengan langkah besar yang memberi orang lain semacam tekanan tak berbentuk. Mata Duan Lingtian sedikit menyipit ketika dia melihat Xiao Yu ingin mencoba, dan kekuatan spiritualnya menyapu Hai. Tahap inti asal tingkat ke-9. Duan Lingtian mengkonfirmasi kultivasi Hai pada saat pertama yang memungkinkan. Saudara Xiao Yu, saya sangat senang bahwa Anda mengalahkan Zamu, jika itu pada waktu yang normal, saya pasti akan minum beberapa cangkir anggur dengan Anda. Tapi, sekarang Duta Besar Dewa telah berbicara, saya tidak punya pilihan selain melawanmu. Hai berdiri untuk menghadapi Xiao Yu dan menyeringai, giginya yang seputih salju dipicu oleh kulitnya yang gelap sehingga tampak sangat mencolok. Xiao Yu melirik Hai dalam-dalam. Karena kamu begitu lugas, maka aku juga bukan orang yang tidak peka, aku mengaku kalah. Akui kekalahan. Selain Duan Lingtian, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika Xiao Yu mengatakan ini. Mereka jelas tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Yu akan membuat keputusan seperti itu. Mereka sangat bingung. Beberapa saat yang lalu, Xiao Yu memiliki ekspresi gatal untuk mencoba. Pada saat ini, bagaimana dia tiba-tiba berubah begitu cepat? Tepat ketika sebagian besar orang yang hadir masih belum pulih dari keterkejutan mereka, Xiao Yu telah kembali ke sisi Patriark Klan Xiao. Ketika dihadapkan dengan pertanyaan dari Patriark Klan Xiao, Xiao Yu menjawab melalui transmisi suara. Patriark, Hai dari Kerajaan Sun Aschen ini adalah seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-9. Wajah Patriark Klan Xiao menjadi muram ketika dia mendengar ini. Haha, kupikir para jenius muda dari Kerajaan Langit Merah Tua itu luar biasa, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa mereka hanyalah orang-orang yang melarikan diri dalam menghadapi pertempuran. Wajah Duta Besar Kerajaan Sun Aschen tenggelam ketika dia melihat Xiao Yu mengaku kalah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Saya tahu keterbatasan saya sendiri, saya bukan tandingan seniman bela diri Origin Core Stage tingkat 9. Xiao Yu melirik Hai dalam-dalam sebelum berbicara perlahan. Kamu, bagaimana kamu tahu? Wajah Hai menjadi muram dan dia sedikit tergerak. Dia tahu bahwa dia tidak pernah bertarung sejak tiba di Crimson Sky Kingdom, dan secara logika, seharusnya tidak ada orang yang tahu tentang kultivasinya yang sebenarnya. Sekarang setelah hal itu diungkapkan oleh Xiao Yu, dia tidak bisa membungkus kepalanya tidak peduli bagaimana dia berpikir. Wajah Duta Kerajaan Sun Aschen tenggelam dan dia memelototi Hai sambil berkata melalui transmisi suara, Hai, kamu ada di sana ketika aku mengajari Gelu pelajaran untuk mengungkapkan kultivasi tahap jiwa baru lahir tingkat pertamanya sebelumnya, aku memperingatkanmu berulang kali untuk tidak mengungkapkan kultivasi Anda sebelum hari ini, namun ini yang Anda janjikan kepada saya. Jelas, sejauh menyangkut Duta Besar Kerajaan Sun Aschen, pasti Hai yang telah mengekspos kultivasinya sebelumnya. Jika tidak, tidak mungkin bagi orang-orang dari Kerajaan Langit Merah untuk mengetahui tentang kultivasi Hai. Tuan Duta Besar, saya tidak pernah bertarung sejak saya tiba di Kerajaan Langit Merah Tua. Saya tidak pernah mengungkapkan kultivasi saya, jawab Hai melalui transmisi suara dengan nada penuh keluhan. Tingkat ke-9 dari tahap inti asal. Kata-kata Xiao Yu telah menyebabkan semua orang dari Kerajaan Langit Merah menjadi sangat terkejut, dan ketika mereka melihat ekspresi yang tidak sedap dipandang dari Duta Kerajaan Matahari Pendakian, mereka sepenuhnya mengkonfirmasinya. Tampaknya orang kedua dari Kerajaan Sun Aschen adalah seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-9. Seketika, para murid dari 3 klan besar yang ingin mencoba menjadi pucat, dan pantat mereka yang baru saja diangkat duduk sekali lagi, tidak berani membuat gerakan gegabah lagi. Apa lelucon? Seniman bela diri Origin Core Stage tingkat 9 sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Sekarang, mereka merasa sedikit beruntung. Beruntung Xiao Yu mengekspos kultivasi Hai, jika tidak, mereka pasti tidak akan berakhir dengan baik. Duan Lingtian melihat pemandangan ini di hadapannya dengan ekspresi tenang. Alasan Xiao Yu mengaku kalah sepenuhnya karena dia baru saja memberitahu Xiao Yu tentang kultivasi yang tepat dari Hai melalui transmisi suara. Xiao Yu sangat mempercayai Duan Lingtian,
dan dia tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian sedikit pun dan langsung mengakui kekalahan. Hal ini menyebabkan rencana Duta Besar Kerajaan Sun Aschen untuk memberi pelajaran pada Xiao Yu gagal. Tahap inti asal tingkat ke-9, untuk sementara waktu, tatapan dari anggota 3 klan besar Kerajaan Langit Merah semuanya turun serentak ke Ni Fen yang berada di meja perjamuan Divine Might Marquis Estate. Ni Fen, Junior Marquis dari Divine Might Marquis Estate memiliki kultivasi di tingkat ke-9 Origin Core Stage. Sejauh yang mereka ketahui, di antara para jenius muda Kerajaan Langit Merah tua yang hadir, mungkin hanya Duan Lingtian dan Ni Fen yang memiliki kekuatan untuk melawan Hai. Tanpa sadar, mereka menganggap Duan Lingtian sebagai kartu truf terakhir mereka. Lagi pula, masih ada jenius muda tingkat pertama Naschen Soul Stage dari Kerajaan Sun Aschen yang belum bergerak. Sebelum hari ini, mereka bahkan berpikir bahwa Kerajaan Langit Merah pasti akan kalah. Tetapi sejak mereka melihat Duan Lingtian, mereka tampaknya telah melihat cahaya, secercah harapan. Sejauh yang mereka ketahui, Duan Lingtian telah meninggalkan Kerajaan Langit Merah selama beberapa tahun untuk menuju ke kerajaan-kerajaan Hutan Azure dan telah bergabung dengan salah satu sekte yang tangguh itu, jadi kekuatannya saat ini pasti akan lebih kuat. Bab 463, yang terkuat, Gelu. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Astaga, sosok Ni Fen muncul untuk berdiri di depan jenius muda Kerajaan Sun Aschen, Hai, dalam sekejap mata, dan dia berdiri berhadapan dengan Hai. Crimson Sky Kingdom, Divine Might Marquis Estate, Ni Fen. Ni Fen melirik Hai dengan acuh tak acuh saat dia berbicara perlahan. Ni Fen, Hai bahkan belum bereaksi ketika mata duta besar Kerajaan Sun Aschen menyipit. Jadi itu adalah Markis muda Divine Might Marquis Estate. Divine Might Marquis dari Kerajaan Langit Merah adalah dewa perang yang kekuatannya bergema di seluruh Kerajaan Langit Merah. Meskipun aku berasal dari kerajaan pendakian matahari yang jauh, namun nama Markis Perkasa Surgawi masih mengaum di telingaku seperti guntur. Sekarang aku melihat Markis Junior hari ini, dia memiliki penampilan yang mengesankan dan agung, seperti yang diharapkan, putra seorang pria berbakat dan pemberani tidak pernah lemah. Kata-kata dari duta kerajaan Sun Aschen memuji Ni Fen dengan sangat tinggi. Adapun apakah itu benar atau tidak, orang-orang yang hadir kurang lebih dapat membedakannya. Terkadang, semakin tinggi dipuji, semakin tidak bisa mentolerir kehilangan. Kalau tidak, begitu satu jatuh, satu akan hancur. Divine Might Marquis, Baer merasa terhormat. Selanjutnya, duta kerajaan Sun Aschen memandang Ni Yuan yang duduk di meja perjamuan di seberangnya dan mengangguk sambil tersenyum. Duta besar, jangan sebutkan itu. Ni Yuan menjawab dengan acuh tak acuh, dan dia jelas sedikit tidak tertarik. Hal ini menyebabkan wajah duta kerajaan Sun Aschen, Baer, sedikit tenggelam, tetapi wajahnya dengan cepat berkembang menjadi senyuman lagi, dan perubahan ekspresinya sangat cepat. Duta besar kerajaan matahari pendakian ini benar-benar serigala di hati tetapi polos dalam penampilan. Duan Lingtian melirik Baer dengan acuh tak acuh saat dia berpikir sendiri. Duta besar kerajaan matahari pendakian, Baer, tampak biasa saja, tetapi kekuatan spiritual Duan Lingtian sangat akut, dan telah lama mengetahui bahwa Baer adalah seniman bela diri setengah langkah Void Stage dengan kekuatan luar biasa. Hai, Markis Junior ini, Ni Fen, dari Divine Might Marquis Estate mirip denganmu. Dia juga seorang seniman bela diri Origin Core Stage tingkat 9, menurut pengetahuanku, kekuatannya adalah yang terkuat di antara generasi muda di dunia. Crimson Sky Kingdom, terlepas dari apakah kamu bisa mengalahkannya hari ini atau tidak, kami pasti akan menang. Baer menatap Hai dan berkata melalui transmisi suara, namun, jika kamu bisa mengalahkannya, maka Gelu tidak perlu bertarung. Dengan cara ini, kerajaan Sun Aschen kita akan mendapatkan kemenangan penuh. Dan sekali kita kembali ke kerajaan, aku pasti akan meminta Yang Mulia untuk memberimu hadiah yang layak. Jangan khawatir Tuan Duta Besar, aku pasti akan mengalahkan Ni Fen. Hai menjawab melalui transmisi suara. Junior Marquis, maafkan aku karena tidak sopan. Cahaya dingin muncul di mata Hai, dan saat dia melihat ke arah Ni Fen, energi asal di kakinya mengamuk dan meroket. Di langit di atasnya, 120 mamut purba yang hidup mengakumulasi kekuatan sambil menunggu untuk dikerahkan. Astaga, pada saat berikutnya, Hai bergerak, seluruh tubuhnya tampak telah berubah menjadi anak panah yang ditembakkan dari busur yang berat, dan kecepatannya sangat mengejutkan.
Deru angin terdengar di mana-mana dia lewat, dan bercampur di dalamnya adalah gelombang suara ledakan udara yang menindas. Tepat ketika Hai melintas untuk tiba di dekat Niven, tangan kanannya melintas seperti sambaran petir melewati pinggangnya, menarik pedang roh yang terselubung, dan cahaya pedang menyala. Cahaya pedang yang sangat cepat mengandung energi asal yang mengamuk yang melompat, dan tampaknya mampu menghancurkan apapun karena membawa kekuatan menyapu semua rintangan dan menyapu ke arah Niven. Di langit, 22 siluet mamut purba lainnya muncul di samping 120 mamut purba yang ada. Tahap inti asal tingkat ke-9. Pedang roh kelas 8. Serangan pedang ini mengandung kekuatan 142 mamut purba. Kemanapun ia lewat, aliran udara di area itu terbelah, dan kekuatannya mungkin membubung ke langit seperti pelangi. Sejak Hai menyerang sampai saat ini, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Banyak jenius muda dari Kerajaan Langit Merah berkeringat dingin ketika mereka melihat kecepatan Hai yang begitu cepat. Hai ini benar-benar berada di tingkat ke-9 dari tahap inti asal. Untungnya, saya tidak pergi menantangnya, jika tidak, saya hanya akan membawa aib bagi diri saya sendiri. Aku khawatir di pihak Kerajaan Langit Merah tua kita, hanya Duan Lingtian dan Markis Junior yang bisa melawan Hai. Begitu para jenius muda dari Kerajaan Langit Crimson terganggu, Niven bergerak. Astaga, gerakan Niven cepat seperti angin, dan dia menghindar ke samping. Namun, pedang roh kelas 8 di tangan Hai tampak seperti mata yang tumbuh, dan itu berbelok ke arah Niven, mengikuti seperti bayangan dan menyebabkan Niven tidak bisa mengelak. Sebuah dengusan dingin terdengar. Itu adalah Niven yang matanya menyipit, dan dia menarik pedang roh dengan mengangkat tangannya. Desir, cahaya pedang yang juga mengandung kekuatan 142 mamut kuno melintas, dan itu bertabrakan dengan pedang roh di tangan Hai. Dentang, ditemani oleh suara senjata besi yang bertabrakan, origin energi mereka bertabrakan, dan itu menyebabkan udara membeku sejenak. Pada saat berikutnya, Niven dan Hai diledakkan kembali pada saat yang bersamaan. Keduanya mundur 7 langkah. Memuaskan. Niat pertempuran melonjak di mata Niven, dia tampaknya telah kembali ke periode waktu pembantaian di medan perang, dan aura pembantaian di tubuhnya melesat ke langit dengan kekuatan luar biasa yang seperti pelangi. Bertarung, bertarung, bertarung. Pada saat ini, sepertinya hanya Hai yang tersisa di dunia di mata Niven, dan Hai adalah musuhnya. Membunuh. Tiba-tiba, Niven berteriak eksplosif dengan semangat heroik yang melesat ke langit. Pada saat berikutnya, seolah-olah Niven dirasuki oleh dewa perang, tubuhnya membawa aura pembantaian yang mengejutkan saat dia berlari keluar dengan kekuatan yang melesat ke langit, dan dia memiliki penampilan yang mampu menyapu, melalui segalanya. Hai akan kalah. Duan Lingtian dengan santai melirik Hai dan berpikir dalam hatinya. Di kejauhan, Hai mengatur napasnya dengan susah payah ketika dia melihat Niven menyerang sekali lagi. Seketika, dia merasa seolah-olah ada aura pembantaian yang mengerikan menyapu keluar dari tubuh Niven, dan itu menyebabkan rasa takut muncul dari lubuk hatinya. Tidak, kami berdua seniman bela diri di tingkat ke-9 tahap inti asal, mengapa saya harus takut padanya? Hai menggertakkan giginya, lalu origin energi mekar di atas pedang roh di tangannya, dan dia bermaksud untuk menyambut serangan Niven. Membunuh. Tepat pada saat ini, Niven berbicara sekali lagi dengan suara yang seperti petir, dan auranya yang berisi aura pembantaian dari medan perang telah menyelimuti Hai sekali lagi, menyebabkan pikiran Hai terganggu. Energi asal pada pedang roh langsung berkurang sedikit. Desir. Pedang dan pedang sekali lagi bertabrakan dengan keras, origin energi meraung, dan sepertinya pertarungan sengit antara dua lawan yang sama-sama serasi. Berbeda dengan dasi seperti sebelumnya, kali ini, niat bertarung Niven melonjak dan darah panas di tubuhnya mendidih seolah-olah dia kembali ke saat pembantaian di medan perang. Serangan pedang ini mengandung banyak hal. Sedangkan di pihak Hai, gangguan pikirannya sebelumnya telah menyebabkan energi asal pada pedang roh kelas 8-nya memiliki tanda-tanda bubar. Dentang. Sekarang setelah mereka bertabrakan, suara senjata besi yang bertabrakan terdengar sekali lagi. Kali ini, pedang roh kelas 8 tangan Hai langsung meledak terbang, dan pedang roh di tangan Niven ditarik olehnya setelah meledakkan pedang roh Hai terbang. Astaga, namun, tinju Niven malah membawa energi asal yang besar untuk turun ke dada Hai dengan ganas. Kaca,
Suara patah tulang yang jelas terdengar, dan itu menyebabkan rasa dingin menjalari tulang punggung seseorang. Ah! Hai sepertinya yang terakhir menyadari tulangnya patah dan mengeluarkan teriakan melengking, lalu seluruh tubuhnya terbang dalam keadaan menyesal untuk jatuh dengan keras ke tanah, dan dia berjuang sejenak sebelum langsung pingsan. Niven, menang. Haha bagus. Seketika, banyak orang di sisi Crimson Sky Kingdom bersorak untuk Niven. Itu pertandingan yang bagus. Niven melihat duta besar kerajaan Sun Aschen, Baer, yang sedang memeriksa luka Hai dengan cara yang halus dan sopan, dan ekspresinya yang tenang membuatnya tampak tidak berbahaya. Ini menyebabkan Baer hampir memuntahkan darah karena marah. Niven ini menjatuhkan Hai, namun dia sebenarnya tampak seperti tidak terjadi apa-apa, sial. Junior Marquis telah membuktikan dirinya sebagai putra Divine Might Marquis, mengembangkan aura pembantaian yang mengerikan dari medan perang pada usia yang begitu muda. Aku khawatir tidak ada seorang pun di bawah Naschen Soul Stage yang mungkin cocok untuknya. Kamu, Marquis muda. Kerajaan Sun Aschen kami sepenuhnya yakin akan kekalahan kami di babak ini. Setelah Baer memberi Hai pil obat, dia melirik Niven dalam-dalam. Namun, jika Junior Marquis bertemu dengan seniman bela diri Naschen Soul Stage, aura pembantaianmu dari medan perang mungkin hanya akan menjadi jenis dekorasi yang luar biasa dan tidak ada gunanya. Niven tersenyum acuh tak acuh, dan dia tidak setuju atau tidak setuju. Ini menyebabkan Baer menjadi lebih marah karena malu, lalu dia berteriak dengan suara rendah. Gelu, bersamaan dengan Baer yang berbicara, seorang pemuda tegap di meja perjamuan di seberang meja Divine Might Marquis Estate, yang tatapannya tidak pernah lepas dari Putri Biyao tiba-tiba sadar kembali. Pemuda yang kuat ini adalah orang terkuat di generasi muda kerajaan Sun Aschen. Gelu. Kultivasinya berada di level pertama Origin Core Stage. Di kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat pertama pada usia sekitar 35 hanya dapat dianggap di atas rata-rata. Tapi di kerajaan kecil, itu malah dianggap jenius yang langka. Retak-kresek, sosok Gelu melintas untuk berubah menjadi embusan angin yang langsung melintas ke ruang kosong di tengah untuk menghadapi Niven. Lalu dia dengan ringan memutar lehernya untuk memancarkan gelombang suara tulang yang bergesekan. Kamu tidak cocok untukku. Gelu melirik Niven dengan malas dan berbicara dengan sedikit tidak tertarik. Seiring dengan tinju Gelu yang terkepal erat, 200 siluet mamut kuno terkondensasi menjadi bentuk di atasnya. Mereka mengumpulkan kekuatan sambil menunggu untuk dikerahkan. Tahap jiwa baru lahir tingkat pertama. Meskipun sebagian besar orang di sisi Crimson Sky Kingdom telah mendengar bahwa ada seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat pertama di antara 3 jenius muda yang datang dari kerajaan Sun Aschen kali ini, tetapi ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Sementara itu, hampir semua tatapan semua orang dari Crimson Sky Kingdom turun ke Niven. Mereka penasaran apakah Niven akan memilih untuk melawan Gelu atau memilih untuk mengaku kalah. Jika dia memilih untuk melawan Gelu, dia praktis tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Kesenjangan antara seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat pertama dan seniman bela diri Origin Core Stage tingkat 9 terlalu besar. Jika dia mengaku kalah, itu tidak diragukan lagi akan menumbuhkan pamor kerajaan Sun Aschen dan menyebabkan arogansi anggota kerajaan Sun Aschen menjadi lebih besar. Aku mengaku kalah. Dalam waktu singkat, Niven membuat keputusannya. Dia mengangkat bahu dengan ekspresi acuh tak acuh dan kembali ke meja perjamuan Divine Might Marquis Estate. Orang-orang dari Kerajaan Langit Merah tidak terkejut ketika mereka melihat ini. Untungnya, mereka masih memiliki kartu truf, jadi mereka tidak merasa kehilangan karena Niven mengaku kalah. Hahaha, Duta Besar Kerajaan Pendakian Matahari, Baer, tertawa terbahak-bahak yang sangat arogan. Marquis Junior benar-benar orang bijak yang memahami situasinya, yang mulia. Dengan cara ini, kompetisi bela diri persahabatan antara para jenius muda dari dua kerajaan kita harus diakhiri dengan kemenangan kerajaan Sun Aschen saya, kan? Saat dia selesai berbicara, Baer menyempit dan wajahnya dipenuhi dengan senyum kegembiraan, seolah-olah 3 tahun pajak kerajaan Langit Merah sudah dekat dalam jangkauan. Benar-benar membosankan. Mungkinkah tidak ada jenius muda yang layak di kerajaan Langit Merah? Gelu berbicara dengan malas, lalu dia berbalik, berniat untuk kembali ke tempat duduknya. Tunggu, tepat pada saat ini, Divine Might Marquis, Niyuan, menghentikan Gelu. Bab 464, Teknik Pedang Bintang 7 Kecil.
Penerjemah, Kurazitolanzurator Editor, J. Divine Might Marquis, saran atau komentar apa yang kamu miliki? Gelu berbalik dan menatap Ni Yuan saat dia bertanya. Ni Yuan tidak menjawab Gelu tetapi malah melihat pemuda lain yang duduk di sisinya. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang pemuda ini, dan hanya tahu dia adalah saudara muda dari keponakannya, Duan Lingtian. Tetapi karena keponakannya begitu yakin dengan pemuda itu, dia hanya bisa memilih untuk percaya. Pemuda itu justru Mo Yu. Mo Yu mengangguk ketika dia melihat Ni Yuan menoleh, lalu dia berdiri dan berjalan dengan langkah besar, dan dia berdiri menghadap Gelu dalam konfrontasi. Mo Yu tidak diragukan lagi adalah wajah yang asing bagi semua orang dari Kerajaan Langit Merah. Usia pemuda ini terlihat paling banyak sekitar 23, mengapa Divine Might Marquis memintanya untuk menonjol pada saat seperti ini? Mungkinkah kekuatannya lebih kuat daripada Marquis Junior? Ini adalah pemikiran yang tiba-tiba muncul di hati sebagian besar orang dari Kerajaan Langit Merah. Bagaimanapun, usia Mo Yu benar-benar terlalu muda. Kaisar duduk di meja tuan rumah dan matanya memancarkan sedikit kejutan, dan tatapan penasarannya terkunci dengan kuat ke Mo Yu. Komandan Duan, pemuda ini sepertinya mengikuti di sisimu. Di bawah rasa ingin tahunya, Kaisar bertanya kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara. Dia ingat bahwa pertama kali dia bertemu pemuda ini mengikuti di belakang Duan Lingtian, dan tampaknya sangat menghormati Duan Lingtian. Selain itu, dia memahami Marquis Divine Might, Ni Yuan, dengan sangat baik. Dia tahu bahwa jika Ni Yuan tidak percaya diri, Ni Yuan sama sekali tidak akan membiarkan pemuda ini pergi berperang. Dia adalah kakak mudaku. Duan Lingtian tersenyum ringan. Adik muda, Kaisar terkejut, pemuda ini dipanggil, saudara muda, oleh Duan Lingtian, dan identitasnya jelas, dia adalah anggota sekte di kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Mo Yu menatap Gelu dengan tenang di depannya dan mengangguk dengan acuh tak acuh. Ketika Mo Yu berjalan keluar, alis Gelu sudah terjerat, dan sekarang ketika dia mendengar Mo Yu memperkenalkan dirinya, wajahnya tenggelam. Nak, kamu bukan tandinganku, mundur. Sejauh yang dia ketahui, bahkan jika bakat alami pemuda itu lebih kuat, seorang pemuda pada usia sekitar 23 tahun tidak akan kuat sampai batas tertentu. Dia adalah seorang seniman bela diri Naschen Soul Stage, dan bahkan jika dia memenangkan pertempuran dengan pria muda seperti itu tidak akan luar biasa. Mo Yu, sepertinya beberapa orang sangat meremehkanmu. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba masuk ke telinga semua orang yang hadir. Ini Duan Lingtian. Seketika, tatapan sebagian besar orang dari Kerajaan Langit Merah menembak serentak ke arah Duan Lingtian yang duduk di sisi Kaisar. Pemuda ini dibawa oleh Duan Lingtian. Hati mereka tersentak. Mereka tahu dengan jelas kemana Duan Lingtian pergi selama beberapa tahun terakhir ini. Sepertinya pemuda ini mungkin dari sekte di Kerajaan Hutan Azure juga. Kerumunan orang-orang dari Kerajaan Langit Merah tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak. Duta Besar Kerajaan Pendakian Matahari melirik Duan Lingtian dan mengerutkan kening, jika bukan karena pemuda ini duduk di sisi Kaisar dan jelas memiliki identitas yang luar biasa, dia akan menegurnya sejak lama. Anak kecil seperti ini berani meremehkan jenius muda terkuat dari Kerajaan Pendakian Matahari mereka, Gelu. Tetapi pada saat berikutnya, pemandangan di depan matanya menyebabkan Duta Besar Kerajaan Pendakian Matahari menjadi pucat. Seiring dengan selesainya Duan Lingtian berbicara, Mo Yu tiba-tiba maju selangkah. Seketika, energi surga dan bumi bergolak di atasnya, dan pada akhirnya mengembangkan 200 siluet mamut kuno. Pada saat ini, 200 siluet mamut kuno berhenti di atas Mo Yu, dan mereka mengumpulkan kekuatan sambil menunggu untuk dikerahkan. Jika dilihat dari jauh, mereka tampak sangat mempesona, dan pada saat yang sama, mereka memberikan kejutan visual yang sangat hebat kepada orang-orang yang hadir. Pertama, tahap jiwa baru lahir tingkat pertama. Berapa umurnya? Bakat alami ini bahkan lebih abnormal daripada jenius nomor 1 Kerajaan Langit Merah kita dari 20 tahun yang lalu, Duan Rufeng. Itu terlalu menakutkan. Ini adalah seniman bela diri jenius dari kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Di sisi Crimson Sky Kingdom, orang-orang dari 3 klan besar termasuk leluhur masing-masing tercengang. Mereka merasakan kejutan yang tak dapat dijelaskan di hati mereka. Kaisar mengungkapkan senyum ketika dia melihat pemandangan di depannya, namun jejak keterkejutan tidak dapat dihindari dari kilatan di matanya. Kamu, wajah Duta Besar Kerajaan Sun Aschen, Baer,
memerah ketika dia melihat 200 siluet mamut kuno di atas Moyu, seolah-olah tenggorokannya tercekik dan dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Pemuda ini memberinya kejutan yang terlalu besar. Akulah yang meremehkanmu. Gelu tersentak, lalu menatap Moyu dengan ekspresi serius. Moyu menatap Gelu dengan tenang dan pedang sepanjang 3 kaki muncul dari udara tipis di tangannya. Hah! Gelu berteriak dengan eksplosif ketika dia melihat ini, lalu sosoknya melintas seperti angin, memilih untuk menyerang terlebih dahulu untuk mengambil inisiatif. Oh! Dengan mengangkat tangannya, pedang roh juga muncul di tangan Gelu, dan energi asal mekar di pedang roh, memberikan kekuatan yang luar biasa padanya. Di atas Gelu, 56 siluet mamut kuno lainnya muncul di samping 200 siluet mamut kuno yang ada. Ini adalah amplifikasi senjata roh. Pedang roh kelas 7. Seketika banyak orang dari Crimson Sky Kingdom berseru kaget. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Gelu dari Kerajaan Pendakian Matahari ini bukan hanya seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat pertama, tetapi ia setiap memiliki pedang roh kelas 7 untuk diandalkan. Meskipun pedang roh kelas 7 hanya satu tingkat di atas pedang roh kelas 8, kekuatannya diperkuat tetapi 10% lebih banyak. Gagasan macam apa itu 10%? Misalnya, seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat pertama yang tidak menggunakan senjata roh memiliki kekuatan yang sebanding dengan kekuatan 200 mamut kuno. Amplifikasi 10% adalah kekuatan 20 mamut kuno. Dengan kata lain, jika Moyu tidak memiliki senjata roh kelas 7, maka Gelu akan membuka celah kekuatan 20 mamut kuno dari Moyu. Wajah Markis Divine Might, Niyuan, menjadi muram. Adegan di depan matanya telah melebihi harapannya. Jika dia tahu Gelu memiliki pedang roh kelas 7, dia pasti akan meminjamkan pedang roh kelas 7 yang dia bawa di sisinya kepada Moyu, tapi sayangnya, sudah terlambat sekarang. Pada saat ini, hanya 3 orang di meja tuan rumah yang memiliki ekspresi tenang. Duan Lingtian tenang karena dia tahu pedang roh yang dimiliki Moyu adalah pedang roh kelas 7 juga. Kaisar tenang karena dia melihat Duan Lingtian tenang dan dia mempercayai Duan Lingtian. Adapun Putri Biao, dia secara membabi buta percaya pada Duan Lingtian. Duta Besar Sun Ascen Sekte, Baer, melihat ekspresi semua orang dari Kerajaan Langit Merah, dan segumpal kepuasan tidak bisa tidak muncul di wajahnya. Huff, huff. Kalian semua tidak akan pernah membayangkan bahwa saya akan meminjamkan pedang roh saya kepada Gelu sebelumnya. Selanjutnya, Baer melihat ke arah meja tuan rumah, dan ketika dia melihat ekspresi tenang dari 3 orang di sana, hatinya tersentak saat firasat buruk muncul di dalam hatinya. Desir, teriakan pedang yang menusuk telinga menyapu, dan itu naik dan turun, menembus gendang telinga orang-orang yang hadir dan menyebabkannya bergetar. Ekspresi beberapa jenius muda dari 3 klan besar yang relatif lebih lemah telah menjadi pucat pasi, dan mereka memancarkan tatapan teror saat mereka melihat pemuda yang mengayunkan pedangnya. Mereka dengan jelas melihat bahwa ketika pemuda bernama Moyu ini menyerang, siluet mamut kuno yang muncul di langit sebenarnya mirip jumlahnya dengan Gelu. Mereka tahu dengan jelas apa artinya ini. Pedang roh kelas 7. Moyu sebenarnya memiliki senjata roh kelas 7. Menghancurkan. Jenius muda dari Kerajaan Pendakian Matahari, Gelu, yang menyerang lebih dulu untuk mengambil inisiatif berteriak dengan eksplosif, dan energi asal langsung meroket pada pedang roh kelas 7 di tangannya. Seketika, pedang roh kelas 7 di tangan Gelu diliputi dan sepenuhnya diselimuti oleh energi asal yang putih susu dan mengamuk, kemudian langsung berubah menjadi pedang besar sepanjang 3 meter yang langsung menebas ke arah Moyu, dan itu membawa kekuatan dari membelah gunung. Sepertinya ingin memotong Moyu menjadi 2. Teknik pedang bintang 7 kecil. Wajah Moyu tetap tidak berubah saat menghadapi pedang Gelu yang mendekat dengan mengancam, dan sudut mulutnya sedikit bergerak saat dia bergumam. Pedang roh di tangan Moyu bergetar, lalu itu tampak seperti pukulan para dewa saat merobek langit, dan pada saat yang hampir bersamaan, banyak suara ledakan udara yang menusuk telinga dan menindas terdengar. Di saat berikutnya ini, desir, 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 desir. Origin energi melingkari pedang roh di tangan Moyu dan itu langsung berubah menjadi 7 lampu pedang material yang menyala untuk mencegat pedang besar yang memotong ke bawah di tangan Gelu. 7 lampu pedang sangat mirip dengan meteor jatuh yang jatuh tersebar di mana-mana untuk meledak ke pedang besar. Bang! Cahaya pedang pertama turun, menyebabkan energi asal pada pedang besar itu meredup dan pedang besar itu sedikit menyusut. Bang! Cahaya pedang kedua turun,
menyebabkan energi asal pada pedang besar itu meredup sekali lagi, dan pedang besar itu menyusut sekali lagi. Bang! Bang! Cahaya pedang keempat, cahaya pedang kelima, cahaya pedang keenam, dan cahaya tujuh pedang semuanya turun secara berurutan. Pedang satu demi satu, itu seperti gelombang bergelombang di lautan, satu demi satu gelombang, gelombang berikutnya lebih kuat dari yang sebelumnya. Ketika cahaya pedang keenam turun, energi asal pada pedang besar di tangan Gelu benar-benar tersebar, kemudian pedang roh di tangan Gelu pulih ke bentuk aslinya, dan itu redup dan kusam. Ketika cahaya pedang ketujuh turun, pedang roh di tangan Gelu meledak terbang, dan menembus dinding yang jauh dengan dentang. Telapak tangan yang digunakan Gelu untuk memegang pedangnya telah terbelah dan darah segar menetes darinya. Di sisi tenggorokannya, pedang roh yang mengikutinya seperti bayangan diam-diam tiba di sana. Kesunyian, adegan itu sunyi senyap. Pada saat ini, tatapan semua orang telah turun ke dua orang di tengah. Mo Yu, pria muda yang bukan sosok terkenal ini bersemangat tinggi, dan pedang roh di tangannya dipegang di tenggorokan jenius muda terkuat dari kerajaan pendakian matahari, Gelu. Selama dia bergerak sedikit, Gelu pasti akan mati. Aku sudah kalah. Gelu memiliki ekspresi sedih, dan dia membiarkan darah segar terus mengalir tanpa henti dari telapak tangannya seolah-olah dia tidak menyadarinya sedikitpun. Dia kalah. Dikalahkan oleh seorang pemuda berusia sekitar 23 tahun. Mungkin, sejak saat pemuda itu mengeksekusi keterampilan pedang yang luar biasa dan tak terduga itu, dia pasti akan kalah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat keterampilan pedang yang luar biasa. Akhirnya, para penonton pulih dari keterkejutan mereka, dan untuk sementara waktu, suara terengah-engah naik dan turun. Sungguh keterampilan pedang yang hebat. Keterampilan pedang pemuda ini, 7 cahaya pedang material itu menyebabkan sulit untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Selain itu, setiap cahaya pedang di antara ketujuh cahaya pedang itu lebih kuat dari sebelumnya, dan setiap cahaya pedang yang memancar keluar seperti meteor yang jatuh. Benar-benar mengejutkan, hidupku tidak sia-sia sejak aku bisa menyaksikan keterampilan pedang yang luar biasa dalam hidupku. Banyak orang dari Crimson Sky Kingdom tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Bab 465, Berlutut. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Mo Yu telah benar-benar mengembangkan teknik pedang bintang 7 kecil ke tahap kesempurnaan. Duan Lingtian sedikit terkejut. Dia dapat melihat bahwa dalam hal tahap kultivasi, teknik pedang bintang 7 kecil yang Mo Yu eksekusi sebelumnya sudah tidak kalah dengan teknik pedang bintang 7 kecil yang dilakukan pengkhianat, Huang Ji, selama kompetisi bela diri dari 5 sekte besar. Kompetisi bela diri dari 5 sekte besar, Duan Lingtian tidak bisa menahan nafas dalam hatinya ketika dia mengingat adegan dari kompetisi bela diri dari 5 sekte besar 1 tahun yang lalu. Saat ini, hanya 3 dari 5 sekte besar yang masih tersisa. Selain itu, sekte yang tersisa telah bergabung bersama untuk membentuk keseluruhan monolitik. Mengapa sekte konvergensi asal, sekte pedang teratai setan, dan sekte bulan salju memilih untuk bergabung bersama? Sekarang, ketika dia mengingat adegan di puncak Dube Peak, Duan Lingtian masih merasa sulit untuk mengerti. Berbicara secara logis, tidak peduli apakah itu sekte konvergensi asal, sekte pedang teratai setan, atau sekte bulan salju, ada semua sekte yang telah diwarisi selama lebih dari 1000 tahun, dan tidak mungkin bagi mereka untuk dengan mudah meninggalkan nama sekte masing-masing dan memilih untuk menggabungkan sekte mereka. Pasti ada rahasia di dalamnya. Duan Lingtian berkata pada dirinya sendiri. Di masa depan, selama saya memiliki kekuatan untuk memusnahkan 3 sekte besar yang telah bergabung bersama, saya secara alami dapat mengetahui alasannya. Niat membunuh melintas di mata Duan Lingtian sebelum dia menarik pikirannya, dan tatapannya sekali lagi turun ke Mo Yu saat dia bergumam di dalam hatinya. Pemimpin sekte, jangan khawatir. Saya akan membantu Mo Yu dalam membangun kembali sekte pedang bintang 7. Mo Yu sangat baik, sangat luar biasa, dan Anda dapat beristirahat dengan tenang di alam baka. Mo Yu, di meja Divine Might Marquis Estate, Ni Yuan dan Ni Fen saling memandang, dan mereka berdua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Meskipun mereka sudah siap secara mental sejak lama, ketika mereka melihat Mo Yu mengalahkan Gelu dengan kedua mata mereka sendiri, mereka tidak bisa tidak terkejut di dalam hati mereka. Ini adalah orang yang berasal dari sekte di kerajaan-kerajaan Hutan Azure.
Apakah semua orang yang berasal dari sekte di kerajaan-kerajaan hutan Azure begitu tidak normal? Sudut mulut Ni Yuan dan Ni Fen secara bersamaan melengkung menjadi senyum pahit, karena mereka berdua merasa bahwa sebagian besar hidup mereka telah terbuang sia-sia. Ketika dia melihat Mo Yu mengalahkan Gelu, Duan Lingtian berpikir bahwa lelucon ini akan berakhir. Sejauh yang dia ketahui, yang disebut kompetisi bela diri persahabatan antara para jenius muda dari dua kerajaan memang hanya bisa dianggap sebagai lelucon. Namun, duta kerajaan Sun Aschen sepertinya tidak akan menyerah. Kamu dipanggil Mo Yu. Duta besar kerajaan Sun Aschen, Baer, menatap Mo Yu dengan tatapan membara saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Mo Yu mengangguk dengan acuh tak acuh. Apakah kamu anggota kerajaan Langit Merah? Baer tiba-tiba maju selangkah, lalu sikapnya yang mengesankan sebagai seniman bela diri half step void stage menyapu Mo Yu. Sepasang matanya yang tajam menatap tajam ke arah Mo Yu, seolah dia ingin melihat apakah Mo Yu berbohong dari perubahan ekspresi Mo Yu. Tindakan Baer telah melampaui harapan semua orang. Seketika, semua orang dari Crimson Sky Kingdom menjadi muram. Duta besar Baer, apa artinya ini? Ni Yuan adalah orang pertama yang tidak bisa menahannya, dan wajahnya tenggelam saat dia bertanya dengan teriakan rendah. Divine Might Marquis, saya hanya ingin mengetahui latar belakang saudara Mo Yu ini. Saya kira karena saudara Mo Yu dapat memiliki kultivasi ini pada usia yang begitu muda, dia bukan orang biasa. Tapi saya sudah di Crimson Sky Kingdom selama beberapa hari, namun aku belum pernah mendengar rumor apapun yang berhubungan dengannya. Tatapan Baer tidak pernah lepas dari Mo Yu saat dia berbicara dengan nada tenang. Kali ini adalah kompetisi bela diri persahabatan antara para jenius muda dari Kerajaan Pendakian Matahariku dan Kerajaan Langit Merahmu. Jika seseorang yang bukan dari Kerajaan Langit Merah ikut campur, maka itu tampaknya bertentangan dengan maksud kesepakatan antara aku dan Yang Mulia Kerajaan Langit Merah, kan? Mo Yu baru berusia sekitar 23 tahun dan memiliki kultivasi di tingkat pertama tahap jiwa baru lahir, dan dia bahkan menguasai keterampilan pedang yang luar biasa yang menyebabkan seseorang mengakuinya sebagai yang paling sempurna. Sejauh menyangkut Baer, jika Mo Yu berasal dari Crimson Sky Kingdom, maka nama Mo Yu pasti sudah menyebar ke seluruh Crimson Sky Kingdom sejak lama, dan tidak dikenal oleh publik seperti dia sekarang. Ketika Mo Yu muncul lebih awal, dia menyadari bahwa sebagian besar orang dari Kerajaan Langit Merah tidak mengenali Mo Yu, dan dia mulai mencurigai Mo Yu sejak saat itu. Tidak apa-apa jika Mo Yu kalah di tangan Gelu, tapi Mo Yu telah menang sekarang. Menurut taruhan kompetisi bela diri persahabatan antara para jenius muda dari dua kerajaan, jika para jenius muda dari Kerajaan Langit Merah menang, maka Kerajaan Pendakian Matahari akan kehilangan pajak senilai 3 tahun dari Kerajaan Langit Merah. Pajak 3 tahun bukanlah jumlah yang kecil, dan dia secara alami tidak mau dengan patuh memberikannya kepada Kerajaan Langit Merah seperti ini. Apalagi dia datang kali ini demi memenangkan taruhan ini. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menggulingkan fakta bahwa Kerajaan Langit Merah tua telah menang, jadi dia secara alami tidak akan melepaskannya. Tidak tahu malu, kamu anggota Kerajaan Pendakian Matahari adalah pecundang yang begitu sakit. Huff. Sepertinya Kerajaan Pendakian Matahari Anda bermaksud untuk menarik kembali kata-kata Anda. Murid-murid dari 3 klan besar Kerajaan Langit Merah tua dipenuhi dengan kemarahan yang benar saat mereka mengeluarkan semburan pelecehan. Wajah Baer tetap tidak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, semuanya, saya hanya menyatakan fakta, selama saudara Mo Yu berasal dari Kerajaan Langit Merah, maka Kerajaan Pendakian Matahari saya secara alami bersedia mengakui kekalahan. Baer menatap tajam ke arah Mo Yu, dan tatapan tajamnya seolah ingin menembus ke dalam hati Mo Yu. Kakak Mo Yu, apakah kamu anggota Kerajaan Langit Merah? Baer bertanya sekali lagi. Tidak, Mo Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya mewakili kakak senior saya tidak keberatan jika Anda merasa bahwa saya bukan anggota Kerajaan Langit Merah dan pertempuran ini tidak sah. Tentu saja, dengan cara ini, jenius muda Kerajaan Pendakian Matahari Anda harus melawan kakak senior saya. Kakak senior. Kata-kata Mo Yu menyebabkan wajah Baer tenggelam. Pada saat pertama yang memungkinkan, Baer memandang Duan Lingtian yang duduk di sisi kaisar. Pemuda ini adalah saudara muda Duan Lingtian. Anggota dari 3 sekte besar Kerajaan Langit Merah tiba-tiba mengerti ketika mereka mendengar Mo Yu. Anda, pada saat yang sama ketika Baer memandang Duan Lingtian, sikapnya yang mengesankan tersapu untuk menekan Duan Lingtian.
Duan Lingtian melirik Baer dengan acuh tak acuh. Apakah itu menyenangkan? Apakah itu menyenangkan? Baer tercengang. Pemuda ini benar-benar mengatakan dia sedang bermain. Namun, dia dapat melihat bahwa pemuda ini tidak terpengaruh oleh sikapnya yang mengesankan sedikit pun, dan kultivasi pemuda itu jelas tidak rendah. Karena kakak mudamu bukan anggota Kerajaan Langit Merah, maka pertarungannya dengan Gelu sebelumnya tidak sah. Bagaimana menurutmu? Baer melirik Duan Lingtian dalam-dalam saat dia berbicara perlahan. Jika kamu tidak yakin, maka kamu bisa memintanya untuk bertarung denganku. Nada bicara Duan Lingtian acuh tak acuh seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Baer mengerutkan kening ketika dia melihat Duan Lingtian begitu percaya diri. Pada akhirnya, dia masih mengangguk dan menatap Gelu. Gelu, lawanlah jenius muda Kerajaan Langit Merah muda ini. Baer mengerti bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Terlebih lagi, dia tidak berani percaya bahwa pemuda yang disapa Moyu sebagai kakak senior akan memiliki kultivasi yang lebih kuat dari Moyu. Usia pemuda ini mirip dengan Moyu. Meskipun Moyu memanggilnya dengan hormat sebagai kakak senior, tetapi siapa yang tahu apakah itu karena sopan santun dan bukan karena pemuda itu memiliki kekuatan yang lebih kuat dari Moyu. Jadi tidak peduli apa, dia masih ingin mencoba. Ya, Gelu mengangguk dan kembali ke tengah, lalu dia menatap Duan Lingtian dengan ekspresi serius. Tolong turun dan beri aku saranmu. Dengan pengalaman sebelumnya yang diambil dari Moyu, dia tidak berani meremehkan lawannya hanya karena lawannya masih muda. Sementara itu, Moyu kembali duduk di samping Niyuan, lalu mereka bertiga menatap Gelu dengan tatapan mengejek. Kaisar dan Putri Biao yang duduk di sisi Duan Lingtian, dan anggota dari 3 klan besar semua memandang Duan Lingtian dengan penuh minat. Turun. Duan Lingtian melirik Gelu dengan malas lalu berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu ingin aku turun, maka itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kualifikasi. Adegan menjadi sunyi senyap ketika Duan Lingtian mengatakan ini. Hanya untuk turun ke medan pertempuran tergantung pada apakah musuhnya memiliki kualifikasi. Ini arogan, terlalu sombong. Hanya pikiran-pikiran ini yang tersisa di hati mereka. Duan Lingtian hanya pergi selama beberapa tahun dan dia benar-benar menjadi sangat arogan. Orang-orang dari 3 klan besar semuanya tercengang. Kaisar dan Putri Biao tidak bisa tidak tercengang juga. Duan Lingtian dalam ingatan mereka sepertinya bukan orang seperti ini. Pada saat ini, bahkan Ni Yuan, Ni Fen, dan Mo Wu tercengang, karena mereka tidak tahu mengapa Duan Lingtian tiba-tiba mengatakan ini. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan Duan Lingtian cukup untuk menghancurkan Gelu, itu masih mengharuskannya untuk turun ke tengah, kan? Sekarang, Duan Lingtian tampaknya sekarang bahkan memiliki niat untuk turun ke medan pertempuran di tengah. Nak, kamu terlalu sombong. Duta Besar Kerajaan Sun Aschen, Baer, dan Gelu berbicara pada waktu yang hampir bersamaan, dan ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Mereka telah melihat orang yang sombong, tetapi mereka benar-benar belum pernah melihat orang yang sombong seperti itu. Kalau begitu aku penasaran, bagaimana kamu melihat apakah aku memiliki kualifikasi untuk membuatmu turun? Gelu menatap Duan Lingtian dengan tatapan dingin. Tepat pada saat Gelu berbicara, mata Duan Lingtian menyipit dan 2 cahaya redup tampak seperti 2 api bawah yang berkobar. Pada saat Gelu selesai berbicara, berlutut, Duan Lingtian berteriak dengan dingin. Suara indik telinga menyebar ke seluruh taman kekaisaran, dan itu mengejutkan gendang telinga orang-orang yang hadir sampai gendang telinga mereka bergetar hebat. Orang-orang yang hadir tidak bereaksi terhadap ini ketika mereka melihat pemandangan yang tak terlupakan sepanjang hidup mereka. Gelu yang awalnya sombong telah berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan tubuhnya menggigil saat dia bergumam. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Suara Gelu dipenuhi dengan teror yang luar biasa dan itu menyebabkan orang lain merasakan hawa dingin di punggung mereka ketika mereka mendengar ini. Dia tampak seolah-olah dia telah menemukan hal yang sangat menakutkan. Ini, selain Duan Lingtian dan Gelu yang merupakan orang-orang yang bersangkutan, semua orang yang hadir tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Gelu ini berlutut ketika Duan Lingtian memintanya untuk berlutut? Terlebih lagi, Gelu tampak sangat ketakutan saat menghadapi Duan Lingtian. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Semua ini datang terlalu tiba-tiba. Gelu, Duta Besar Kerajaan Pendakian Matahari, wajah Baer,
Muram dan dia buru-buru mengirim transmisi suara ke telinga Gelu, ingin membangunkan Gelu. Tapi, Gelu sepertinya tidak menyadarinya sama sekali, dan dia masih berlutut di sana sambil bergumam. Aku sudah berlutut, jangan bunuh aku tidak mau mati, aku tidak mau mati.